dalam konsep aja, kalau kita ngomong sama senior level kreatif gitu, mereka tahu ini gimmick doang, ini nggak akan efektif dalam bentuk konsep ya, belum kita eksekusi. Jadi kayak dari hal itu sebenarnya gue belajar banyak banget, dan itu mengeskalasi atau mungkin bilangnya apa ya, mengakselerasi lah. Jadi lebih cepat gitu gue, daripada gue cuma nungguin bos gue ngajarin gue di kantor. Suka bilang sama tim gue, lu kalau menganalisa lu tahu nggak sih apa yang dulu analisa? Karena misalnya lu nonton sebuah case study yang lu lihat, warnanya bagus ya, oh ternyata di detik sekian tuh ada transisi ini, kan bukan itu yang dilihat, analisanya beda gitu, beda poin gitu. Sedangkan analisa yang harus lu lihat adalah, oh ternyata dia strateginya dari situ sehingga dia dapetin solusi kayak gitu. Gak semua orang punya poin analisa yang on point aja. Thinking prosesnya ya, lu ngelihat apa yang udah jadi dan membuat sesuatu dari awal tuh hal berbeda banget. Beda banget gitu, karena apa ya, agensi-agensi yang bisa nunjukin ya kan, berarti uji nyali, kemudian bisa mempertontonkan hasil karyanya, juga bisa membawa keharuman buat nama Indonesia lah ya. Bener. Gitu. Kalau misalnya pemerintahnya kacau. Oke, so welcome bro di Linting. Thank you udah nyempetin waktunya. Siap. Hari ini gue pengen ngobrolin banyak hal yang mengenai kreatif, ya kan, marketing dan juga bisnis lah. Oke. Karena probably kan lu kan senior nih, ya kan, senior kita ya di dunia per-agensian gitu. Probably kenalan dulu kali ya, biasa ya. Siap. Oke, gue Devri. Gue sekarang di Dentsu, ngelit kreatif di Dentsu. Title-nya tuh ya title-titlean lah ya. Eksekutif kreatif director. Jadi gue bertanggung jawab buat semua output kreatif lah. Intinya seperti itu. Kurang lebih ya. Oke. Sekarang kan ini, lu udah kerja dari 2007 ya kalau gue ngeliat ya. 2008 lah. 2008. Lama lah itu, 16 tahun. Lumayan. Udah mau sah dapat KTP ya. Tua ya hitungannya. Dari pengalaman lu ya, dari dulu pertama kali gitu. Itu ada apa sih yang berubah sebenarnya dari landscape, kita ngomong advertising dunia advertising gitu. Banyak sih, banyak banget. Jadi kalau misalnya dulu gue pas join pertama kali, itu tuh gue yang lagi trending saat itu adalah klien telco. Jadi klien telco-nya juga pada masanya tuh masih ngomongin voice sama teks, nggak ada tuh internetan tuh nggak ada gitu. Jadi kita tuh perang harga segala macam. Jadi kalau dulu tuh ada semacam fenomena anak agensi itu bermukim di kantor, gue sempat ngerasain itu sejujurnya. Tapi kan 16 tahun ya, jadi jalan-jalan sekarang tuh shiftingnya udah jauh banget. Digital salah satunya yang bikin ini berubah total gitu ya. Covid juga punya pengaruh untuk berubah gaya advertising dan komunikasi. Dan menurut gue sih ini udah jauh banget dari pertama kali gue join di advertising. Sejauh itu. Nah, tadi lu sempat nyebutin satu statement bermukim di kantor. Itu gak bagus ya? Itu emang apa ya? Kalau menurut gue stigma ya. Ketika orang bekerja di agensi itu kayak udah hal yang wajar kayak gitu. Tapi kalau di sekarang kayak gimana? Masih gak? Sekarang kalau itu kan cara seperti itu kan based on culture company juga gitu kan. Nah kalau di tempat gue sebisa mungkin untuk nggak melakukan itu. Tapi memang ada banyak faktor ya, pertimbangan gitu dari company-company lain yang mau nggak mau akhirnya timeline yang mepet dan lain-lain tuh akhirnya memaksa untuk kayak gitu. Tapi kita nggak nginep lagi ya, udah nggak ada kayak gitu, udah jauh banget lah. Benar. Anak agensi udah lebih sehat, jadi stigmanya harusnya udah berubah lah. Iya. Setuju sih, karena gue pernah kerja dulu sebelum punya Fosfoyer ya, berhubungannya sama dunia alat berat kayak gitu. Dan itu udah hal yang wajar ketika akhir bulan itu kan proses billing gitu ya. Betul. Gue dulu di tim marketing, gue nungguin. Betul. Jadi sampai jam 12 malam udah ganti hari, baru boleh pulang karena billingnya kelar. Kayak gitu. Iya, makanya mesti close billing di jam itu ya. Bener. Sedangkan kalau tim finance-nya itu biasa mereka akan kejar-kejaran sampai weekend nginep di kantor. Karena harus kejar laporan untuk submit ke holding kayak gitu. Betul. Ya di situ kan menurut gua satu culture yang lu harus mengerti role pekerjaan lu tuh seperti apa. Iya. Gitu. Sebenarnya lebih ke pilih cara mainnya aja sih. Kalau kita bilang apakah itu terjadi di agensi doang? Lawyer yang kerja di law firm itu kan juga lebih parah malah. Tapi menurut gue sih
sekarang tuh udah berubah lah, zamannya eranya udah berubah banget. Jadi gue rasa sebenarnya work life balance udah pasti kejadian lah harusnya gitu. Tergantung kita manage aja. Betul, apalagi udah kerja hybrid tuh udah hal yang biasa sekarang ya. Iya. Kalau di Densu sendiri gimana? Iya, kalau di Densu karena kita full hybrid, jadi tiap tim tuh bisa manage waktu kerjanya sendiri. Oh, oke. Ya, dan beberapa agensi yang lain selain Densu juga masih nerapin hal itu sih. Tadi kayak gue bilang, COVID tuh punya pengaruh sebenarnya. Bener sih. Iya, jadi secara gaya kerja juga ternyata bisa ya gitu. Oke. Jadi udah nggak ada tuh, nggak full WFO. Enggak, di Densu full hybrid. Full hybrid. Iya, dan setiap tim dibolehkan untuk manage kapan mereka mau datang. Ya, sesuai kebutuhan aja sebetulnya. Oke. Nah, sepanjang pengalaman lu, 18 tahun tuh lama banget sih. Kalau gue ngomong tua ya, enggak. Lama banget. Tua. Iya. Gimana? Apa sih sebenarnya gini, definisi kreatif. Itu tuh gimana sih kita mendefinisikannya? Karena kreatif tiap orang tuh mungkin beda-beda. Beda-beda. Gitu kan? Even different exposure terhadap creativity aja pun bisa membuat itu jadi kreatif gitu. Betul. Tapi sebagai orang yang bekerja dalam lingkup kreatif, gimana mendefinisikan kreatif? Sebetulnya kalau buat gue tuh, kalau lo tahu kan di kreatif itu suka dibagi-bagi ya. Ada art director, ada copywriter gitu. Kalau gue selalu menamakan tim gue tuh tim kreatif. Karena semua tuh harus saling ngisi, harus bisa gitu. Jadi kalau dibilang lingkup kreatif seperti apa atau apa sih kreatif gitu ya, kalau buat personal point of view gue, sebetulnya di mana lo bisa define sesuatu dan lo bisa nemuin solusi dengan cara yang efektif, dengan cara yang kreatif. Kalau menurut gue gitu. Jadi lo percaya atau enggak, gue pernah bikin satu komersial, datangnya idenya dari OB gue. Ya, jadi gue rasa semua orang tuh sebenarnya bisa kerja kreatif. Tapi kalau misalnya yang sifatnya profesional kayak gue dan tim gitu misalnya, ya mungkin kita punya formulanya yang bisa bikin lebih cepat, lebih efektif dan lain-lain gitu sih. Oke. Berarti ya basically kreatif sesuatu yang menjawab problem. Betul. Ya kan? Betul. Tapi banyak orang yang gini mendefinisikan ide kreatif sesuatu yang keren, tapi belum tentu implementable. Belum tentu impact juga, ada impactnya juga ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kayak gitu, yes itu bener banget. Gue selalu ngingetin tim gitu, kayak lu kalau bikin sesuatu startnya dari ide, bukan start dari gimmicknya. Jadi kan sekarang kan kreatif tuh dekat banget sama gimmick ya. Ya ini lucu banget nih, ini keren banget gitu kan. Nah sedangkan ketika kita tarik balik, ketika itu idenya nggak kuat, core idenya nggak ada, so impactnya nggak ada, implementasinya susah dan lain-lain gitu sih. Jadi susah kemana-mana. Sedangkan kalau gimmick ya udah akan one hit, one kill, selesai, nggak ada lagi gitu. Bisa jadi one hit wonder aja lah gitu sih. Sedangkan kalau ide kreatif bisa lu selalu stretch kemana-mana. Oke. Iya. Dan iya memang kalau kita ngomong sekarang, karena gini, gue ngelihat bahwa sekarang kita bilang attention ekonomi, ya kan, dimana kalau dulu konsumsi atau produksi konten yang kita nikmatin tuh sedikit. Sekarang kan makin lama, semua orang berlomba-lomba. Kita ngomong dari sisi brand aja. Setiap brand kayak pengen punya sosial media, ya kan, masuk dalam new media. Kuantitinya banyak kayak gitu. Kalau nggak ada gimmicknya kan nggak dapat attention. Betul. Nah, dari point of view lu, gimana sih kita bisa winning attention tanpa mendahulukan gimmick? Iya itu challenging banget karena pada dasarnya ketika gue dapat brief itu juga sering terjadi. Dimana kayak ya sorry ya tapi kayak bisa langsung viral nggak ya? Gitu kan? Viral, kan? Ya kan briefnya tuh viral gitu keywordnya. Nah sebetulnya kalau dibilang kayak gitu viral tuh nggak ada rumusnya. Gue bisa pastikan itu nggak ada rumusnya kecuali lu pengen bikin sesuatu yang emang ini banget ya kontroversial banget gitu ya. Ya kan tapi kontroversial itu kan pasti ada pros and cons-nya. Nah kalau gue sih ngerasa kalau dapetin brief kayak gitu atau misalnya desire-nya lo emang pengen gimana dong caranya masuk kalau kita nggak punya gimmick gitu. Gimmick tuh gue bukan anti gimmick ya, gimmick itu selalu diperlukan, tapi setelah gimmick itu apa sih gitu. Itu tuh jadi bukan gimmick di depannya tapi ID-nya seperti apa, and then kalau kita invitation-nya need gimmick gitu, so let's do it gitu, tapi core ID-nya di mana gitu. Itu sih. Jadi gimmick kita perlu buat gue, cuma jangan start dari gimmick, start dari idea gitu. Itu sih. Ngomongin soal core ID ya kan. Kita selalu pasti kalau dalam kita ngedefine strategi, kita mesti paham siapa yang mau kita ajak ngobrol. Seperti tadi lu bilang bahwa kreatif itu harus menjawab problemnya. Betul. Problem pasti kan akan berhubungan nanti sama orangnya, humannya kan gitu. Nah, dalam konteks kita mendefine human behavior gitu, which lu juga pernah bahas ini sebenarnya.
gimana? Gue pengen tahu sih gimana sih cara lu bisa nge-segment gitu, mendetek human behavior. Probably ada yang bilang kita gue harus riset, kan? Tapi apakah risetnya tuh harus riset yang komprehensif mendalam sekali, atau based on apa biasa yang lo lakukan? Oke, kalau sebetulnya kalau gue selalu bilang ke tim gue, termasuk tim start di kantor adalah sekarang tuh target audience tuh jangan lu bilang target audience, karena kan biasanya SES doang, male female, 20-25, Gen Z gitu kan, sekarang Gen Z mulu gitu kan. Nah sebenarnya adalah harus mesti tambahin satu kata yang sebenarnya impactnya gede banget, adalah real target audience. Jadi ketika lo lihat target audience itu gedeannya, tapi real target audience adalah lu cacah lagi gitu di dalam Gen Z itu 20-25 let's say gitu ya, itu tuh ada siapa sih, dia passion pointnya apa, dia sukanya apa, interestnya kemana. Nah misalnya seorang Will sukanya apa gitu, nah itu tuh beda sama gue bisa jadi kan. Jadi real target audience tuh matters banget. Jadi jangan sampai lu cuma lihat on the surface SES-nya ini gitu, umurnya berapa gitu. Nah biasanya juga yang selalu gue terapin ke tim adalah lu harus datang ke tempatnya. Misalnya lu mau komunikasiin sebuah penyedap rasa gitu ya, duduklah di tukang bakso dan tukang nasi goreng. Lu experience itu gimana cara orang mesen, gimana cara orang mereka anti nggak ya sama penyedap rasa gitu, kayak gitu sih. Jadi menurut gue researchnya desk research desktop research oke, tapi experience lu sendiri untuk ngalamin itu lu tuh juga paling penting menurut gue, karena pada dasarnya kita ngomong human to human kan, gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat komputer nyari-nyari, gue rasa itu akan ada apa ya, kita berkompetisi. Misalnya lu punya agensi, gue punya agensi, lu ngelakuin hal yang sama sama gue, ketemunya sama-sama aja kan. Sedangkan kalau kita datang nih, tempat gue beda, tempat lu beda, bisa jadi insight-nya beda. Kayak gitu sih. Jadi real insight, real audience itu matters banget gitu. Tapi dalam konteks klien sekarang ya, kasih brief, tolong 3 hari kemudian langsung proposal ya. Sering gak sih sekarang gitu? Masih. Ya, kan? Masih. Pahit ya, tapi masih. Iya kan, real Real story. Ketika kita melakukan riset itu kan butuh waktu. Betul. Belum kita ngomong, oke, ini kita punya creative idea yang kita susun dalam bentuk hipotesa. Iya. Kira-kira segmentasi audiensnya seperti ini. Kita mesti turun field untuk memvalidasi hipotesa kita. Betul. Ya kan? Betul. Itu butuh waktu. Betul. Gimana cara lu mensiasatinya itu? Betul. Jadi kan menurut gue sebenarnya kita semua nih hidupnya kan di future kan, harusnya gitu. Tapi kan kita pernah future itu terjadi karena ada sekarang nih, masa sekarang presentnya sama pastnya kan. Nah past and present itu kan pernah kita alamin sebetulnya. Jadi lu pernah ada kayak experience segala macam yang sebenarnya bisa jadi apa ya, jadi thought starternya lu gitu. Pikiran awal lu, insight awal lu tuh udah ada. Nah dengan waktu yang singkat seperti itu sebenarnya di dalam kepala kita atau tim kita tuh pasti udah ada banknya, ya kan. Tinggal kita validasi. Kalau emang gak ada waktu, so experience kita di-combine sama desk research sebetulnya. Kalau gue sih mikirnya realistis aja ya, karena kalau nggak ada waktunya, antara tim juga bergeleparan di jalan gitu ya. Kalau udah sakit jadi nggak gitu sih gitu. Jadi kita realistis aja sih sebenarnya di-combine. Iya. Kalau sendiri tuh banyak kasih pakai tools teknologi sekarang kan, ya orang kita ngomongin artificial intelligence katanya sangat membantu, dan daripada kita memaksakan kapasitas otak kita yang mungkin terbatas. Betul. Karena otak kita kan sangat bergantung sama jam terbang, pengalaman hidup, ya kan. Umur juga bergantung juga. Sedangkan AI udah di feeding dengan berbagai informasi kayak gitu. Gimana cara lu manfaatin itu? Kita berkawan aja sama toolsnya gitu. Ada nggak tools yang spesifik yang lu pakai gitu? Sebenarnya kalau misalnya in day to day kan tim gue banyak ya Pak, dan mungkin di agensi lain juga sama. Kita banyak banget pakai tools. Misalnya yang paling common adalah Midjourney gitu kan, dimana kita bisa mengefektifkan waktu untuk bikin storyboard. Karena kita butuh waktu present, kita prepare lebih banyak waktunya sekarang. Misalnya dulu ada waktu 3 hari contoh gitu kan. Jadi 2 hari kita buat brainstorm, 1 hari buat eksekusi misalnya. Sedangkan sekarang bisa dibalik gitu. Jadi kita bisa fokus di brainstorm dan lain-lain, dan nanti secara eksekusi kita bisa lebih hemat gitu waktunya. Kebalik tadi, brainstormnya sehari, sisanya eksekusi gitu ya. Sedangkan sekarang udah bisa dibalik gitu, kayak gitu sih. Jadi menurut gue, kalau dulu kan orang sempat ada stigma ada AI nih, mampus lah kita nggak punya kerjaan gitu kan. Tapi kalau menurut gue ya jangan dilawan, berkawan aja gitu. ya kan, karena menurut gue ujung-ujungnya dia bisa membantu. Misalnya kayak bukan cuma Midjourney, misalnya simply ChatGPT. ChatGPT itu kan kadang-kadang kita bisa cek, let's say lu kasih gue brief gitu ya, gue cek dulu di ChatGPT, dia pasti akan ngasih yang on the surface kan idenya. Nah, gue bisa kembangin dari situ. Gue nggak mau pakai yang ini, gue akan kembangin dari yang ya dari situ, tapi yang lebih besar gitu, kayak gitu sih. Jadi intinya
kita masih berkawan banget sama tools sih sebetulnya. Dan kita nggak anti lah, maksudnya sayang juga kan. Betul. Iya kan, gitu sih. Tapi dari sisi misalnya kayak tim lu gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin ada rasa gini, ini kan kerjaan ChatGPT gitu. Nanti bos gue bilang, lu kerja apaan? Ini kan cuma dari ChatGPT doang kayak gitu. Betul. Makanya gue selalu ChatGPT tuh somehow ketika lu balas email, lu juga tahu ini kayak bikinan ChatGPT nih. Udah mulai kebaca kan sebenarnya kan. Jadi tim juga gue bilang sama tim kalau ChatGPT or let's say Midjourney itu hanya untuk membantu. Bukan jadi semacam senjata andalan lo gitu. Senjata andalan lo tetap otak lo gitu kan. Iya kan? Intinya gitu sih. Jadi gue rasa no excuse lah gitu. Justru lo harusnya mengoptimalkan tools yang ada tanpa harus kayak menyampingkan kemampuan lo gitu. Sayang aja gitu kan. Iya. Jangan kayak menutup pede, diri gitu ya. Iya, sayang aja gitu ketika lu menutup diri atau misalnya lu mengoptimalkan banget si tools, sedangkan lu jadi nggak evolve sebagai creative human juga kan, gitu sih. Maksud gue kan orang-orang klasik kayak gue nih, bukan bilang tua ya, klasik ya. Maksud gue kita kan berkembang tanpa tools seperti itu. Setuju. Nah akhirnya kita secara kreatif juga lebih cepat evolve gitu kan. Nah gue rasa yang sekarang ada tuh bukan hambatan, justru harusnya bisa membantu lu jauh lebih cepat dibanding gue yang lebih klasik ini gitu. Benar, kayak gitu sih. Iya. Jadi ya sebenarnya dengan adanya tools gitu, itu sebenarnya jangan membuat kita jadi takut. Bahkan walaupun itu idenya datang dari tools atau AI, nggak apa-apa. Justru kemampuan kita untuk mentranslate itu ya sebenarnya membuat kita tuh ya bisa deliver hasil lebih optimal lah. Betul, setuju. In terms of waktu tuh sangat membantu sih. Kalau gue yang paling tangible dari tools ini adalah waktu. Itu aja sih. Yang tadinya kita mesti bermukim, kita nggak bermukim lagi kan. Gitu sih. Tapi kalau menurut lu ya, klien sekarang tuh semakin demanding nggak sih? Kan sekarang klien juga udah yang tadinya junior gitu, ya, sekarang juga seumuran sama gue, jadi kliennya juga udah apple to apple sama gue, udah kayak seumuran gitu ya. Nah jadi gue rasa perkembangan yang referensi yang mereka lihat segala macam itu juga udah evolve jauh banget gitu. Jadi lebih open minded. Kalau dibilang demanding, gue rasa ya kan gue juga pernah di client side ya. Ujung-ujungan lebih ke target base. Jadi gue mengerti banget kondisinya sekarang gitu. Kalau dulu kan gue nggak punya perspektif yang lain kan. Sekarang gue punya double angle gitu sebetulnya. Jadi gue nggak ada lagi tuh klien demanding segala macam, tapi memang kita semua tuh saling bantu, partner gitu kan. Karena dia mesti ngisi target juga coy. Iya, betul. Iya kan, kita tuh sedangkan cuma bagian kecil dari pekerjaannya. Intinya seperti itu sih. Iya. Tapi kita menarik ya, lu ngangkat lu pernah di client base atau dari sisi brand gitu ya. Side, apa sih yang menurut tuh berbeda? Point of view yang sering kali nggak sinkron gitu antara agency dengan kliennya. Iya, simple banget sih Will. Kayak setiap misalnya kita nih secara partner, kita masing-masing ngerasa kita bekerja sudah lebih baik gitu. Kita paling baik bekerjanya gitu kan. Sedangkan kita lupa kalau kita tuh partner, kita saling bantu gitu kan. Nah, jadi kalau yang gue lihat dari kacamata gue waktu itu, gue di sana adalah yang paling susah adalah mentranslasikan target tersebut menjadi satu yang lebih tangible, yang adalah creative translationnya atau solusi kreatifnya gitu kan. Karena kadang-kadang kreatif juga come up sama idealisme yang sebetulnya tidak menjawab target tersebut. Itu ya gitu sih. Jadi menurut gue how we can find the right balance antara kreatif output yang sedikit idealis boleh lah. Gue nggak kalian juga harus tetap idealis gitu. Cuma tetap harus realistis di mana kita mesti ngejawab kebutuhan bisnis yang lain gitu. Gitu sih. Karena kalau nggak sampai kapanpun nggak akan ketemu nih, nggak akan akur gitu kan. Gitu sih. Sama-sama punya cerita lah. Iya benar. Iya kan, gitu sih. Lu ngeliat gak bahwa kalau sekarang itu ekspektasi yang diharapkan klien itu probably apa masih tahap awareness atau mereka udah shifting ke sesuatu yang tangible ke bentuk bisnis performance-nya gitu? Shifting jauh banget menurut gue. Karena dengan dengan era yang udah shifting juga channel media segala macam tuh semua tuh udah lebih bisa diukur. Matrixnya langsung jelas gitu. Kayak gue dulu waktu di client side gue bisa keluarin campaign jam 7 pagi, sore-sore gue ditagih seberapa performance-nya sejauh apa gitu. Jadi sekarang kita tuh kalau dibilang lebih banyak ke performance base sebetulnya campaign-nya. Jadi menurut gue udah jauh banget sih Will. Selama ini mungkin kita mikirnya wah
gue bisa bikin billboard yang kreatif segala macam, tapi kan billboard paling susah diukur. Betul. ya kan. Sedangkan digital, let's say konten segala macam itu paling gampang diukur gitu kan, instan banget. Nah jadi menurut gue udah sangat shifting sih gitu, dan itu challenging juga buat kayak orang-orang klasik kayak gue ya. Gitu sih. Ya kita mesti keep up lah. Tapi in terms of misalnya kita ngomongin billboard, itu kan sebenarnya kita bisa ukur juga berapa orang yang akhirnya nge-share kayak gitu kan. Betul. Itu jadi KPI nggak kayak gitu-gitu? Itu selalu jadi perdebatan sampai hari ini. Jadi di mana media luar ruang itu billboard gitu ya. Biasanya triknya adalah ngasih sesuatu di billboard tersebut. Misalnya ada QR code UTM. untuk di-scan ya, misalnya kayak gitu. Jadi ada ukurannya. Tapi kita realistis deh, lo sama gue. Kita lagi nyetir mobil, ya kan? Ada billboard lampu merah deh. Lo scan gak sih? Enggak. Iya kan? Ya itu dia. Jadi maksud gue perdebatannya panjang banget kalau kita bahas billboard gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin print ad, masih ada possibility. Oke. Ya kan? Karena orang kan untuk multitasking nggak semua orang jago. Betul. Lagi nyetir, bisa aja pas nyetir lampu merah dia main balas teks. Iya kan? Gak ada waktu buat nge-scan. Setuju. Secara bisnis sendiri kalau menurut lu, I mean like Dentsu established, gede, ya kan? Betul. Sedangkan kalau kita ngelihat sekarang trend agency itu kan banyak. Yes. I mean, kayak ada orang kerja di brand, pokoknya dari desain terus bikin agency sendiri kayak gitu, bikin IO sendiri dan itu di mana-mana menjamur kayak gitu kan. Bener. Dengan ini yang sering kali gue berbincangkan sama teman-teman. Kamaraji pun gue ngomong kayak gitu. Ini agensi butik, ya kan? Mereka punya karyawan 5. Bener. Liability-nya X. Yes. Punya karyawan 30, punya karyawan dia itu berapa? 1.000 sekarang. Liability pasti lebih besar lagi kan. Ya kan? Secara target pasti beda. Secara pricing pasti beda. Banget. Ngerasa gak sih ada disruption? Atau dari sisi mungkin agensi yang besar itu ngeliat gak ini tuh sebuah threat gitu? Pasti. Pasti. Jawabannya pasti. Karena dengan banyak banget agensi-agensi kecil yang baru muncul, dan itu kan sebenarnya gini, kalau kita lihat bisnis agensi itu kan fokusnya di mana sih? Di manusianya kan. Sebenarnya gitu. Jadi kayak di mana talent-talent itu adalah penggerak agensinya gitu. What if the talent bikin sendiri? Itu kan yang jadi problem kan saat ini. Threatnya di situ kan. Jadi kalau ditanya merasa jadi threat pasti ada. Cuma kan setiap ibaratnya kalau kita ngomongin rezeki ya, ada aja rezekinya gitu ya. Ya maksudnya kayak agensi besar tetap punya marketnya, sedangkan agensi yang lebih kecil-kecil, butik-butik juga punya market gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya justru menarik kompetisinya. Iya, yang menarik tapi yang kurang menarik ketika kita pitch sama-sama di kolam yang sama itu. Itu dia. Itu yang sebenarnya menurut gue battle-nya agak beda ya gitu, karena kalau battle-nya udah pricing udah berat tuh. Kayak gitu sih. Gue being realistis aja tuh biasanya terjadinya di bagian situ. Betul. Setuju lah. Halnya kita dalam konteks misalnya kayak untuk ide yang sama, gitu kan? Dentsu dengan butik agency pasti akan kalah dari sisi profit margin, ya kan? Kalau lu mau ngehajar di titik yang sama pasti susah kan? Susah banget. Sedangkan kemarin tuh di obrolan yang MOM sama itu kita ngebahasnya itu bahwa gini, gue mikir kita nggak punya standarisasi ini terhadap service jasa. Ini kan jasa kita ngomonginnya. Sedangkan kalau nggak distandarisasi, ya orang yang baru akan dengan mudah banting-banting harga. Bener. Tinggal masalah seberapa lama kapitalnya kuat. Bener. Mungkin dia ngerjain portfolio, nggak masalah juga karena dia masih gedein portfolio. Bener. Tapi akan ada titik di mana dia ngerasa nggak profitable nih, tutup. Yes. Tapi kan marketnya udah kebentuk. Ternyata bisa kok Bener. deliver harga segini dengan harga deliver produk segini dengan harga segini kayak gitu. Sedangkan market lama turun. Bener. Itu problem banget sih. Problematik banget kan? Problematik banget karena memang kayak sejujurnya Dentsu tuh salah satu agensi yang jumlah karyawan tuh gede banget. Di Indonesia saat ini tuh salah satu yang paling besar mungkin agensi gue gitu ya, agensi tempat gue kerja gitu ya. Jadi memang itu tuh banyak banget lah kita diskusi internal mungkin di area bisnis juga gitu ya. Memang salah satu caranya adalah kita mesti naikin apa sih yang kita jual gitu kan. Apakah produknya segala macam, toolsnya segala macam yang bisa kita jual selain jasa. Intinya gitu sih. Jadi kita mesti kayak create produk gitu-gitu sih. Mesti coba untuk keluar di mana bisa jadi capital dari butik-butik gitu kurang kuat nantinya. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. I see. Ya sama kayak startup aja lah, Will. Iya benar sih. Ya kan bakar. Ternyata nggak bisa nih gitu kan. Agency membuat produk pada akhirnya.
Sebaiknya. Kalau menurut gue, ini kalau gue reflect ke tren di luar ya, Will. Karena gue beberapa kali kan punya kesempatan buat adalah di situ ya, di international level gitu. Gue sering ngobrol. Gue kira terjadi cuma di Indonesia. Ternyata enggak. Ternyata di luar juga parah banget. Sama ya? Sama. Dan kalau lo bilang butik agency banyak banget, dan mereka tuh jauh lebih gila buat gue. Karena misalnya kayak ada satu agency namanya Guts gitu. Si Guts ini itu tuh kecil banget tadinya, terus sekarang dia udah mulai lebarin ke region-region yang lain gitu. Tapi awalnya dari butik agency. Karena apa? Karena dia bisa bikin satu kualitas yang oke banget. Dengan tadi yang lu bilang si purchasing powernya ya udahlah gitu kan. Si kliennya juga ya biasa-biasa aja gitu, kayak gitu. Nggak harus yang gila banget gitu kliennya gitu. Gitu sih. Interesting. Karena kalau gue sendiri ngelihat bahwa agency game ini satu ya memang nggak scalable ya. Enggak. Karena kan nambah klien, nambah manpower. Yes. Itu masalah banget sih. Itu masalah. Karena menurut gue, ini panjang banget kalau bahas ini. Mesti ngajak orang-orang yang lebih jago bisnis dibanding gue. Cuma kalau gue lihat sebagai gue kan lihat perkembangannya juga kan. Zaman dulu relatif lebih secure karena masih banyak orang bergerak di ETL, dan ETL kan productionnya segala macam tuh jauh lebih besar dibanding hari ini. Gitu kan. Hari ini misalnya lu KOL, gue simply bayar lu, selesai, gue apa yang gue jual gitu kan. Besok klien gue bisa langsung ke lu. Gitu kan. Jadi menurut gue ya banyak banget lah thread-nya di agency saat ini. Tapi kalau menurut lu kayak apakah brand akan tetap membutuhkan agency? Sedangkan gini, kita sekarang banyak lihat advertising yang di-create based on AI. Dan probably kalau kita ngomongin AI, itu kan tinggal seberapa kompeten lu nge-create prompt-nya. Betul. Menariknya gini, gue kemarin tuh bulan Agustus gue sempat nonton Elon Musk langsung di Cannes Lions gitu. Terus ada satu pertanyaan yang menarik banget, Will. Jadi waktu itu hostnya CEO globalnya WPP. Dia tanya ke Elon Musk kan, menurut lo orang-orang di ruangan ini, waktu itu gue di auditorium gede banget, orang-orang di ruangan ini bakal kehilangan pekerjaan gak? Gitu kan. Terus dia kan emang basically gagap ya orangnya. Tapi dari awal dia masuk tuh dia gak gagap, dia gak nervous gitu si Elon gitu. Tiba-tiba pas ditanya itu dia gak bisa jawab, dia diem gitu. Dia diem terus kayak gitu-gitu dia gelagapan. Terus dia bilang yes. Terus kita semua kayak ketawa terus diem kan. Terus, tapi yang menarik dari statementnya dia abis itu dia bilang, karena at the end of the day sebenarnya otak lo yang dibutuhin. Lo jangan takut sama barang yang gue bikin gitu. Jadi kalau dibilang akan di replace, gue rasa yes mungkin ya, dalam artian lo tadinya butuh 10 orang buat kerjain satu project, nanti mungkin lo cuma butuh 5 kayak gitu. Itu permasalahannya. Jadi menurut gue buat gue juga selalu ngingetin gitu kalau ke tim, lu harus kayak skillnya dinaikin, dalam artian jangan sampai lu cuma jadi doers gitu. Karena nanti yang dibutuhkan nanti next 5 years gitu adalah thinkersnya. Betul. Gitu. Setuju. Gitu sih. Ini lain sama yang gue dapetin juga sih. Gue kemarin kayak sebulan lalu gitu ya, gue ke Bangkok ngikutin Global Trend Summit gitu. Dan kalau sekarang kita ngeliat AI next akan ada AGI ya, Artificial General Intelligence kan. Dan yang dibutuhkan itu sebenarnya manusia nggak akan tergantikan sama AI. Cuman kita harus menjadi centaur. Bener. Centaur. Bener. Exactly. Jadi itu kita yang bekerja bersama AI, kita yang controlling mereka. Kayak gitu. Betul. Makanya gue selalu bilang kayak lu jangan lawan, lu berkawan aja sama dia gitu. Kayak lu temenan, lama-lama kan kalau biasa gue apa lu temenan gitu ya udah, lama-lama kita saling bantu kan. Betul. Tapi kalau memang kita defense banget gitu, gue gak mau pakai gitu ya, berat juga kan. Lama-lama dijatuhin sama dia gitu kan. Gitu sih analoginya. Ini mau masuk ke dalam pertanyaan yang menurut gue relevan dengan apa yang gue baca, bahwa lu masuk ke dalam dunia kreatif marketing ini karena lu sering ikut kompetisi. Ceritain dong, kenapa sih? Gini, kayak ketika ngomong kreatif marketing, kompetisi kan satu hal yang berbeda ya. Kayak ketika baru memulai kayak gitu, mungkin orang takut. Ada keraguan bahwa apakah karya yang gue buat ini worthy kayak gitu. Iya, benar. Kalau menurut gue sih, kita kan misalnya bekerja di bidang kayak kreatif marketing, sedangkan kita juga butuh memarketingkan diri sendiri kan. Dan juga agensi itu buat kita kerja gitu. Jadi kalau menurut gue, kenapa waktu itu drive gue untuk ikutan sebetulnya adalah satu, waktu itu gue ngerasa gue butuh scale up skill gue gitu. Dalam area presentasi waktu itu. Gue nggak bisa presentasi. Jadi gue nggak bisa presentasi. Satu cara adalah gue ikut kompetisi yang membuat gue lebih comfort, lebih nyaman
dalam artian gue nggak perlu didirect sama bos gue bisa punya cara gue sendiri gitu. Akhirnya gue coba cari keluar di mana gue bisa ikutan kompetisi dulu, zaman dulu tuh Daun Muda gitu. Daun Muda tuh dari Cita Pariwara sebetulnya. Dan ada beberapa kompetisi lainnya sebenarnya dari P3I gitu. Gitu sih. Dan itu sebenarnya yang drive gue pertama kali ya. Waktu gue masih umur berapa tuh? 21. Sekarang jangan tanya umur gue berapa. Gitu. Gimana caranya lu tahu kompetisi-kompetisi itu? Waktu itu di zaman gue tuh agensi lagi keren-keren sih. Maksudnya kan agency naik turun lah ya. Betul. Industrinya waktu itu lagi keren banget gitu. Dimana gue ngeliat kayak, wah gue pengen nih kayak orang ini, gue pengen kayak si A, pengen kayak si B gitu. Dan gue lihat, oh dia tuh lagi suka ikutan lomba ini ya. And then gue copy aja, kan gue anak baru ya. Gue copy aja, dia lewat situ jalannya, gue lewat situ gitu kayak gitu. Mungkin kalau dibilang ambi, ada ambinya lah ya menurut gue. Cuma gue rasa somehow orang mesti punya drive-nya lah, gitu sih. Jadi gue start dari small things dulu, baru nanti naik ke hal yang lain gitu, kayak gitu sih. Gitu. Susah apa sih ikutan kompetisi itu? Susah. Kalau gampang banyak orang punya piala ya. Cuma intinya gini, waktu itu gue mungkin nanti kalau yang muda-muda nonton gitu, karena ini sebenarnya Daun Muda itu gue ngerasa waktu pertama gue ikutan, gue kayak tadi gue bilang, gue pengen belajar presentasinya, gue pengen belajar nge-crack strateginya. Gue bukan pengen dapat metalnya, gue bukan pengen dapat spotlightnya. Jadi drive gue bukan ke sana. Karena menurut gue kalau lu pengen menang, gue rasa kayak lu bakal dijauhin dari situ gitu. Ya kan. Jadi akhirnya yang membuat gue hari ini ada di sini ketemu Will juga, akhirnya adalah dimana dengan kompetisi-kompetisi yang kecil-kecil itu, gue bisa belajar dari kesalahan-kesalahan gue. Cara nge-crack strategi, oh ternyata nggak kayak gini nyariknya. Cara bikin deck, oh ternyata bikin deck gue ribet banget, gue mesti simplify. Atau itu gue mikir kayak, oh ternyata kreatif gue cuma gimmick nih, nggak akan efektif. Karena dalam konsep aja, kalau kita ngomong sama senior level kreatif gitu, mereka tahu ini gimmick doang, ini nggak akan efektif dalam bentuk konsep ya, belum kita eksekusi. Jadi kayak dari hal itu sebenarnya gue belajar banyak banget, dan itu mengeskalasi atau mungkin bilangnya apa ya, mengakselerasi lah. Jadi lebih cepat gitu gue, daripada gue cuma nungguin bos gue ngajarin gue di kantor. Gitu sih. Bentuk upskilling lu sendiri ya? Yes. Walaupun itu nggak di support sama kantor. To be honest, gue beberapa kali bayar sendiri. Tapi mungkin setelah akhirnya gue alhamdulillah ada prestasinya, ada masuk finalis beberapa kali, baru mereka bayarin gue. Ibaratnya gain trust kan. Iya. Berhubungan juga sama nanti kalau kita ngomongin CP. Iya. Gitu. Berarti memang apa ya? Menurut gue banyak orang sekarang ini kan dia nunggu. Bener. Ya kan, instead of proaktif gitu. Bener. Karena gue kantor gue nggak support, ya udahlah gue pasrah aja. Persis kayak gitu. Lo. Ya kan? Bener. Padahal itu bentuk investasi sebenarnya. Yang sebenarnya yang nikmatin juga lu juga gitu. Kredibilitasnya lu yang dapetin juga, pengalaman lu yang dapetin juga kayak gitu. Bener. Karena pada dasarnya kan kita berjualan diri kita kan. Kayak gue bilang kayak kita bisnisnya jasa men gitu kan. Jadi kayak kalau emang lu mau lu punya set goal, gue harus di umur sekian jadi apa gitu ya lu mesti upskill terus kan, nggak bisa nunggu gitu. Nah sadly memang saat ini tuh banyak yang begitu, gitu. Maksudnya mungkin harus ditaruh lagi kayak semacam spiritnya tuh sebenarnya bukan dapetin spotlight gitu-gitu, tapi buat diri lu sendiri. Mungkin itu sih kayak what's in it for me tuh nggak pernah ada gitu. Iya kan, mungkin itu sih. Kalau waktu itu dulu mungkin gue kegencet ya, Will. Mungkin gue kayak ngerasa kayak di kantor ini gue yang paling kurang pinter deh gitu. Jadi kayak gue mesti lebih belajar deh kayak gitu. Tapi mindset bahwa gue tuh kayak kurang, itu kayak penting ya somehow ya. Iya penting, karena gue ya to be honest kan bekerja ya dimanapun kan pasti ada aja lo kadang-kadang didiskreditkan orang kan. Gue tuh beberapa kali kena sebenarnya, dan itu bikin gue kayak somehow jadi motivasi gue lah. Kayak gue nggak bisa gini-gini aja, kayak gue mesti coba untuk keluar dan gue lihat yang lain gitu. Dan akhirnya game yang gue temukan itu bikin gue mungkin ada penasarannya ya. Jadi gue ikut kayak in total tuh gue tuh kan dia ada batas umur ya. Batas umurnya 28 sampai sekarang 30 lah. Itu perorangan, kalau perorangan. Dia dulu biasanya couple. Couple. Jadi yang bikin bangga adalah kerjaan lu tuh kerjaan, misalnya gue kerja setim sama lu, itu kerjaan kita berdua, bukan kerjaan bos gue. Sedangkan beberapa clients gitu kan itu kerjasamanya udah vendor, udah siapa gitu, banyak banget partinya gitu. Sedangkan kalau yang competition tuh ya udah kita aja nih. Jadi spotlightnya nama kita aja gitu kayak gitu. Nah itu yang menurut gue kayak gue agak penasaran. Jadi waktu itu gue total ikut berapa? 20 kali, 18 kali. Menang berapa kali? 11. Coba maksud gue
Tapi kalahnya banyak dong. Nah tapi gue penasarannya banyak juga gitu. Jadi gue benerin bagian sini. Gue lihat yang menang, dia bikinnya kayak gitu. Jadi gue sebenarnya lagi ngeset template buat kepala gue dan gue pakai sampai hari ini, Will. Sampai gue udah lumayan klasik lah itu. Iya. Gitu. Tapi kalau dulu memang kan, apakah kayak kalau gue ngintip ya, tadi kita kan akan ngomongin Citra Pariwara, tapi gue ngintip di website Citra Pariwara itu arsipnya kan ada sebenarnya. Yes. Apakah dengan konteks yang dulu teknologi belum begitu banyak, mungkin arsip-arsip juga masih bentuknya manual. Sekarang udah di-update online, apakah kita harus menjalani proses sama kayak lu juga? Atau dengan kita ngeliat arsip-arsip pas history ada project-project yang di-submit tahun 2023, 2022, 2021 gitu kan, kita bisa menganalisa itu ternyata gini-gini. Gue ngerasa menganalisa dan experience tuh dua hal yang beda sih. Gue sih selalu ngerasa gitu karena lu mesti coba, lu mesti tahu tense-nya. Karena kan biasanya kalau di brief kan dulu gue selalu cuma sehari dikasih brief, lu mesti nge-crack dengan cepat. Lu bikin konsepnya, bikin decknya supaya juri tuh ngerti lu bikin apa gitu. Dan menurut gue itu upskilling yang paling cepat sih. Kalau menganalisa kan jujur aja, Will, gue tuh suka bilang sama tim gue, lu kalau menganalisa lu tahu nggak sih apa yang dulu analisa? Karena misalnya lu nonton sebuah case study yang lu lihat, warnanya bagus ya. Oh ternyata di detik sekian tuh ada transisi ini. Kan bukan itu yang dilihat. Analisanya tuh beda gitu, beda poin gitu. Sedangkan analisa yang harus lu lihat adalah, ternyata dia strateginya dari situ sehingga dia dapetin solusi kayak gitu. Gak semua orang punya poin analisa yang on point aja. Thinking prosesnya ya. Lu ngelihat apa yang udah jadi dan membuat sesuatu dari awal tuh hal berbeda banget. Beda banget gitu. Karena kalau biasanya kita punya tendensi ya manusia lah ya, komen aja kan kayak kayak gini gue juga bisa. Ya kan. Kayak gini doang nih menang gitu kayak gitu kan. Itu masalahnya di situ. Ya harus dicoba. Nah, sekarang kita coba ngomongin Citra Pariwara deh gitu. Let's go. Probably gini. Kalau gue pribadi ya, gue udah mendengar Citra Pariwara itu lumayan lama sih. Tapi somehow gue nggak tahu joinnya gimana, atau mungkin gue main yang kurang jauh gitu, mungkin salah gue gak bisa menyalahkan keadaan, gue salah gue gitu. Gue mainnya kurang jauh sehingga akhirnya nggak gitu border kayak gitu. Dan probably yang ada di mindset gue adalah itu kan permainan agensi besar gitu. Benar. Ada yang mau diklarifikasi, Pak? Deg-degan gitu. Nanti dimarahin enggak. Jadi intinya gini, Citra Pariwara tuh memang kalau punya stigma itu permainan agensi besar karena emang dia itu udah ada 37 tahun. Ya kan, seumur gua tuh. Nah, jadi lu bongkar umur. Iya bener. Seumur gua. Jadi kayak di masa itu dulu nyokap gue juga di agensi sebetulnya. Nah, di masa itu keluarga agensi ya. Turun-turun nih ya. Iya lagi. Jadi di masa dia bahkan gala dinner sifatnya, bahkan disiarin di TV nasional gitu-gitu kan. Jadi makanya stigma ini permainan agensi besar tuh ya mau nggak mau kan kayak gitu. Tapi pada kenyataannya tuh mungkin 3-4 tahun ke belakang itu menariknya gamenya gara-gara ada banyak banget butik-butik agensi join. Ya banyak banget. Jadi misalnya dan tahun lalu salah satu contohnya ada satu butik agensi namanya Good Stuff. Ya, dia tuh muncul dan dia jadi Digital Agency of the Year. Gitu. Jadi menurut gue dia tuh salah satu. Itu pertama kali masuk langsung menang. Dia udah 2 kali masuk sebelumnya. Tapi di kemarin tuh dia langsung jadi kayak di Agency of the Year gitu kan. Nah menurut gue dia salah satu contoh di mana small and boutique house agency gitu itu tuh bisa jadi sesuatu gitu. Dan percaya atau enggak dia banyak juga gain bisnis di situ. Iya, karena reputasi naik kan. Yang menarik di award show kan itu sebenarnya memarketingkan agensi. Untuk orang marketing. Sebagai orang yang bekerja di agensi besar gitu ya, ngelihat tiba-tiba ada kayak macam Good Stuff masuk gitu kan, langsung menang kayak gitu. How do you feel? Seneng gue, karena gue ngerasa sebenarnya game itu tuh gue nggak ngelihat besar atau kecilnya, gue ngelihatnya seberapa agresif, seberapa kreatif lo bisa bikin solusi gitu ya buat bisnis atau misalnya buat society lah segala macam. Gue selalu tertarik sama hal itu sih. Jadi gue berteman sekali dengan anak-anak Good Stuff ya. Jadi gue ngerasa mereka sangat agresif dan gue suka aja spiritnya gitu. Semakin kecil kan spiritnya semakin kayak cowboy ya. Iya. Kayak gitu sih. Sedangkan kalau misalnya kita bisa bawa badannya gede gitu kayak agensi gue kan banyak ini ya apa iya dan enggaknya segala macam gitu sih. Gitu. Challenge-nya di situ. Oke. Ya mungkin kayak vlog. Betul. Iya kan. Itu salah satu percontohan menurut gue. Butik agency juga bisa do something dan gede gitu. Gitu sih.
Oke. Citra Pariwara ini kalian nyebutnya selebrasi. Bukan kompetisi. Kita bilang selebrasi. Kenapa selebrasi? Karena kita ngerasa the whole year gitu kita selalu kayak menciptakan sesuatu, ya kan? Menciptakan sesuatu yang sifatnya kreatif gitu segala macam. And di akhir tahun biasanya kita menselebrasi hal itu, hal tersebut, di mana hasil kerja keras segala macam itu harus kita celebrate sama-sama gitu. Kita close the year dengan cara itu gitu. Kalau kompetisi gue rasa nanti jadinya saking gontok-gontokan ya. Sebenarnya ini sebenarnya kita satu unit semuanya satu industri gitu ya. Ya kita ada selebrasinya. Intinya gitu sih kalau gue. Oke. Tahun ini lu jadi juri? Tahun ini enggak, gue jadi orang dalam. Jadi orang dalam. Jadi kita ngobrol sama orang dalam ya. Kita pengen mengulik nih. Iya, gak boleh jadi juri gue. Gak boleh jadi juri. Itu tema tahun ini apa? Orang dalam. Tema tahun ini tuh Guts Must Be Crazy. Iya. Ya, guts-nya nyali gitu sebenarnya. Jadi kebetulan gue yang bikin briefnya. Oke. Jadi tahun kemarin, alhamdulillah tuh agency di Indonesia tuh apa ya bilangnya ya, kayak making names lah di luar. Di Artfest, di festival-festival kreatif internasional lah, di Artfest, di Spikes, di Cannes Lions bahkan gitu. Jadi kita ngerasa, wah menarik ya, Indonesia tuh udah mulai masuk gitu namanya. Kalau zaman dulu mungkin orang taunya India gitu. India tuh jago-jago banget tuh di kreatif festival internasional. Tapi Indonesia udah mulai kedengeran, bahkan jadi Grand Prix gitu-gitu kan. Jadi kita ngerasa karena apa sih sebenarnya? Gara-gara nyalinya gede aja, coba aja gitu. Makanya kita bilang Guts Must Be Crazy. Untuk tahun ini kita pengen lebih lagi daripada yang tahun lalu. Pengennya gitu. Gitu sih. Kalau di Cipar sendiri ya, kayak proporsi, kan lu bilang beberapa tahun terakhir ini butik-butik kecil mulai masuk gitu. Kalau sekarang tuh perbandingannya antara agensi besar sama butik agensi itu berapa persen sih? Ada nggak kira-kira insight gitu? Ya tetap ini ya, growing lah sebenarnya intinya gitu. Cuma memang kalau dibilang persentase gue nggak pernah tahu pastinya berapa, tapi mungkin udah masih di 80-20 lah. Oke. Mungkin ya. Tapi kita pengennya lebih daripada itu. Iya. Karena gini, gue yakin bahwa ya tadi seperti kita udah ngomongin bahwa tren bikin agency itu kan banyak banget sekarang, menjamur kayak di mana-mana. Probably mereka bukan base dari orang advertising, sehingga mereka nggak paham tentang exposure ini. Kayak gitu. Padahal kalau tadi lu ngomong bahwa agency kayak Goodstop bisa menang dan kemudian bisa gaining business benefits dari situ, itu sebenarnya good ya. Iya banget, karena menurut gue kayak tadi bilang ini intinya adalah kita saling memarketingkan sebetulnya. Jadi kalau misalnya kayak gue rasa orang-orang yang pernah keluar dari agensi besar kayak bikin agensi sendiri, mereka tahu game ini sebetulnya. Cuma yang benar-benar baru ya, misalnya kayak boutique house yang di sekitaran kreatif agency itu kan banyak tuh. Nah sebetulnya media agency, let's say kayak production house gitu-gitu, sebetulnya mereka juga di-invite buat masuk ke selebrasi ini gitu. Karena kita ngerasa game ini tuh adalah advertising festival, bukan kreatif festival doang gitu, tapi advertising festival. Jadi the whole ecosystem tuh harusnya ada di sini. Dan akhirnya gue ngerasa sebetulnya orang-orang tuh yang tadinya keluar dari agensi besar ke agensi kecil, mereka tahu gamenya, tapi mungkin fokusnya berbeda gitu. Prioritasnya nggak langsung masuk ke oke, kita ikut kompetisi atau kita ikut selebrasinya Citra Pariwara ya gitu, gak gitu. Point of view kenapa nggak menjadi prioritas? Belum jadi prioritas karena mungkin fokusnya masih mengejar bisnis mungkin. Padahal memang pada dasarnya kayak tadi gue bilang bisa gain bisnis juga lewat sini karena reputasi naik segala macam. Tapi mungkin juga masalah manpower untuk bikin project-project yang mungkin lebih eksperimental segala macam mungkin nggak ada waktunya gitu. Banyak banget faktor sih. Nah itu yang pengen gue bahas selanjutnya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk ngirim submission ke dalam kompetisi? Apakah sifatnya tuh campaign yang udah kita deliver ke klien kita selama setahun ke belakang, ngomongnya setahun ya, kan setahun belakang, ada submissionnya gue submit deh, atau sesuatu yang gue mesti desain, gue planning, tahun depan gue mau join Cipar, gue mau submit misalnya brand experience di kategori brand experience, gue mesti set up itu semuanya. Dua-duanya bisa. Oh gitu. Dua-duanya bisa. Jadi kita punya periode tayang, yang penting semua tuh sudah tayang dan sedang tayang sampai dengan dari tanggal 31 Oktober tahun lalu sampai 31 Oktober tahun ini. Jadi semua yang periode tayangnya di periode tersebut itu eligible buat join the game. Nah, kalau lu tanya ini apakah yang sudah berjalan atau memang ada yang didesain
dirancang khusus buat ini, dua-duanya bisa dilakukan gitu. Tapi dua-duanya harus benar-benar tayang, nggak boleh kayak cuma konsep gitu, nggak bisa gitu. Dan itu yang sebenarnya menurut gue butuh extra manpower gitu. Iya. Kalau misalnya bikin yang opsi yang kedua ya. Iya. Karena saya kalau ujung-ujungnya sebenarnya kita punya klien, tapi kita set gue pengen nanti konsep ini gue dorong nih masuk ke award misalnya gitu. Bisa. Jadi spek-speknya gue atur supaya bisa fit in gitu. Bisa. Itu yang sering dilakukan bukan cuma di lokal tapi juga di internasional. Dimana ada misalnya dicoba didesain ulang dalam artian cara penyampaiannya, case study-nya segala macam sehingga bisa punya potensi menang lebih besar lah. Intinya kayak gitu. Itu sering dilakukan. Gitu. Kalau pengalaman pribadi gue, bahkan gue bisa dapet klien baru dari satu project yang gue ketok pintu. Contohnya? Contohnya waktu itu gue sempat punya satu project yang kayak gue dan tim ngerancang, gue kayak pengen bikin buat Durex deh. Contohnya, saya boleh ngomong. Gak apa-apa. Gue bikin buat Durex deh. Tapi Durex tuh bukan klien gue. And then gue coba untuk cari contact personnya segala macam. Gue bener-bener telepon, gue mau jualan konsep sama lo, siapa tahu gue bisa kerja bareng sama lo segala macam gitu. Pas gue jualan, mereka agree, mereka buy the concept, kita jalanin. Kita submit ke Citra Pariwara, menang juga, dan mereka jadi klien gue beneran. Ya, gitu. Jadi maksudnya start dari small project into big project gitu. Jadi dan sampai hari ini kita masih berhubungan baik. Jadi menurut gue potensi-potensi itu mau dari small agency, dari big agency, selama lu punya triggernya, lu punya semangat ya buat kejar spiritnya, ya lakuin aja men. Karena pasti ada benefitnya lah. Gitu sih. Kalau ada nggak sih spek khusus ya atau nggak kriteria khusus yang ini loh yang campaign yang award worthy atau competition worthy spek gitu, ada nggak sih kriteria? Kali pengalaman lu sering menang award gitu, sering submit. Iya, sebetulnya kalau dibilang award worthy project tuh sebetulnya kayak lu bilang, lu bisa bongkar-bongkar arsip, lu bisa lihat mana yang menang, mana yang tadinya ternyata bagus aja nggak cukup ya, ternyata mesti ada hal lain gitu. Nah, gue sebetulnya kalau tanya kayak gitu formulanya nggak ada yang pakem gitu, Will. Cuma lu pasti bisa coba kalau mau lihat mungkin di arsip Citra Pariwara itu bisa banyak banget yang lu pelajarin dari situ sih. Atau mungkin dari festival di luar juga bisa lu lihat gitu sih. Oke. Berarti nanti Citra Pariwara tahun 2024 ini kapan nanti adanya di tanggal apanya pendaftarannya. Pendaftaran udah buka kan? Pendaftaran udah buka sampai tanggal 4 November. 4 November. Eventnya sendiri nanti di tanggal 12-13 Desember. Berarti semua agensi yang welcome. Ada di Indonesia diundang. Welcome. Untuk menantang nyali ya? Yes, menantang nyali. Untuk uji nyali. Untuk uji nyali. Iya benar. Dan menarik sebenarnya gue nambahin dikit ya, mungkin bawel ya gue. Cuma ada pesan sponsor nih sebetulnya. Jadi di tahun ini kita kan sebetulnya selama ini punya 5 panel. Kita bagi dari beberapa panel. Kita saat ini menyediakan satu panel yang semua jurinya datangnya dari tim marketing, brand marketing. Ya, di panel 3 tadinya kita bilangnya itu media kategori. Cuma kita bilang sekarang panel 3 semua judgesnya datangnya dari petinggi-petinggi brand marketing. Gitu, misalnya ada CEO, nanti aku belum boleh reveal lah. Cuma itu semua agak merubah the game sebenarnya. Sedangkan kalau di panel 1 sama 2 kita invite-nya biasanya, kebetulan gue yang ngelit pencarian juri, biasanya kita cari juri-juri yang memang akan menjurikan di festival yang lain di international level. Jadi ibaratnya kita tuh sekarang lagi test the water gitu. Kayak ini kayaknya ini bisa nih untuk kita submit keluar, karena submission keluar tuh mahal banget. Jadi yang di lokal ini sebenarnya buat test the water juga. Dan selama ini kalau misalnya yang dapat gold di Citra Pariwara itu biasanya disupport untuk dikirim keluar. Ya, karena bawa nama Indonesia. Gitu sih. Pertanyaan yang nyeleneh. Gue mau nanya yang nyeleneh. Kalau misalnya kita ngelihat ya kan secara historis kan yang menang, walaupun tadi udah bilang ya gitu, yang menang itu kan rata-rata yang gede-gede nih, Su, FCN. FCN gede lah ya. Sekarang gede. Hakodo. Molonwe. Ya kan. Yang baru underdog nih baru Good Stop. Kenapa yang gede itu yang menang tuh biasanya gede-gede terus gitu? Sebetulnya lebih ke arah mungkin project yang bisa disubmit, jumlah project yang bisa disubmit.
let's say quantity matters. Karena misalnya kita punya multiple projects gitu ya. Kalau kita ngomongin agency of the year ya. Tapi kalau kita mau menangin, kita mau menangin kategori A atau B gitu ya, itu nggak matters lah quantity. Tapi biasanya kalau misalnya yang tadi lu sebutin itu adalah agency yang menang agency of the year, berarti akumulasi skor. Jadi kalau misalnya Citra Pariwara itu ada akumulasi skornya untuk ke agency of the year. Nah itu tuh quantity matters karena jumlah poin nanti di total kan. Gitu. Kayak kategori ini siapa menang gitu, total. Di total. Gitu. Jadi makanya kalau ditanya mungkin boutique agency baru Good Stuff bilang gitu. Karena memang dia waktu itu projectnya banyak banget. Gue seingat dia kan memang handling Netflix. Banyak banget projectnya. Jadi dia bisa submit semuanya tuh, dan Netflix dia kan emang daily basis kan. Gitu. Gitu. Quantity matters untuk menjadi agency of the year. Yes. Tapi kalau by kategori nggak harus. Itu dihitung per projectnya aja, kualitasnya aja. Gitu. Benar, aman. Itu game kayak gitu. Dan kalau untuk setiap submit bayar. Jadi kita sekarang lagi dalam periode, gue nggak tahu ini tayang kapan, tapi sekarang lagi di early bird sampai tanggal 9 besok. Jadi dikit lagi. Nanti sisanya kita regular date. Gitu. Oke. Spill budget range. Karena ini ada perbedaan antara anggota P3I sama non P3I gitu ya. Sekalian ngajak agensi untuk join P3I ya. Catet. Jadi kalau ibaratnya membership lah ya. Jadi kalau misalnya member sama non member itu harganya beda. Kalau misalnya sekarang di early bird itu untuk one piece-nya satu single kategori itu 1,7 untuk member. Untuk non membernya kalau nggak salah di 2,3 kalau nggak salah. Yang regulernya sekarang gue takut salah ngomong. Nanti aja ya. Bisa dicek di citrapariwara.com. Di website ya. Baik. Gitu. Ada nggak hal yang lu lihat ya kesamaan dari pemenang para Citra Pariwara dari tahun ke tahun gitu? Atau ada sesuatu yang selalu beda gitu? Kejutan gitu? Sebetulnya yang menarik selalu ada surprise ya. Salah satunya adalah Good Stuff menang. Itu surprise juga buat kita gitu ya. Walaupun kita tahu kerjanya selalu bagus gitu. Terus habis itu salah satu kejutan lainnya adalah ternyata apa yang dimenangin di Citra Pariwara tuh bisa kedengeran juga di luar. Itu itu yang sebenarnya motivasi kita untuk kayak bikin lagi gitu. Jadi menurut gue pengennya sih selalu tetap ada kebaruan ya tiap tahun. Pengennya gitu. Kayak yang tahun ini mungkin kejutan buat yang suka join the game adalah kita mengganti susunan juri di panel 3 tadi. Itu kan seperti marketing game yang lain gitu kan sebetulnya. Kayak gitu sih. Harapannya dengan adanya agensi-agensi yang bisa nunjukin ya kan, berarti uji nyali, kemudian bisa mempertontonkan hasil karyanya, juga bisa membawa keharuman buat nama Indonesia lah ya. Benar. Gitu. Kalau misalnya pemerintahnya kacau. Bisik-bisik. Paling enggak kita dari swasta berkontribusi lah. Benar. Dengan karya-karya yang bisa kita lakukan. Benar. Ya. Intinya gitu sih. Terakhir gue pengen nanya ini sih, lebih ke tadi kita lu ngomongnya P3I. Ini kan asosiasi kan. Balik lagi ke probably nggak banyak boutique agency yang tahu tentang asosiasi gitu. Betul. Ceritain lah, kenapa sih agency itu harus gabung sama asosiasi gitu? Sejujurnya gue bukan orang yang tepat buat ngomongin ini. Cuma karena gue nggak di dalam P3I, gue di dalam Citra Pariwaranya. Tapi kalau misalnya kenapa orang harus berasosiasi, sebenarnya banyak banget benefitnya kalau setahu gue ya. Karena salah satu contohnya membership tadi ya. Dan pasti ada bantuan-bantuan yang lainnya. Let's say kayak channel, link segala macam, network dan lain-lain tuh pasti akan terbantu dengan asosiasi. Karena menurut gue segala informasi sama aja lah kayak kita berkomunitas lah ya. Pasti akan akan sangat lebih mudah lah kalau kita punya semacam grupnya lah. Simply kayak WhatsApp grup aja lah. Gitu sih. Nanti mungkin lu bisa invite orang P3I beneran kita next kita asosiasi ya. Karena gue cuma festival organizer. Oke. Sekarang kita masuk. Ini gue mau tanya lo cepat. Boleh. Pilih aja either A atau B. Ya kan? Langsung yang pertama, being strategist or creative? Susah lagi. B itu apa? A atau B? Kreatif. Gue jawab jawabannya ya. Oke. Crazy atau logic? Logic. Logic. Kreatif tapi nggak ngerti data, atau ngerti data tapi nggak kreatif? Kreatif tapi ngerti data. Gimana sih tadi pertanyaan? Kreatif nggak ngerti data, atau ngerti data tapi nggak kreatif?
Susah banget pertanyaan lo. Gue pengen ngerti data sih tetap. Ngerti data ya? Winning award atau winning audience heart? Winning audience heart. Audience heart ya? Oke, karena pasti nanti award jadinya. Iya. BTL atau ATL? Wah, susah banget pertanyaan lo. ATL. Jadi tim art atau tim kopi? Tim art gue. Anak art banget. Oke, terakhir, join Cipar atau enggak? Join dong. Marahin lah kalau enggak ya. Siap, Oke. Thank you banget, obrolannya seru banget. Dan gue yakin sih ini jadi insight yang menarik ya buat teman-teman yang lagi membangun creative agency gitu kan. Kita bisa belajar dari gimana sih agensi besar bekerja, gimana mereka membangun strateginya, ngedevelop timnya gitu, dan juga ikut sebenarnya membangun bangsa Indonesia menurut gue. Karena karya-karya yang besar itu ya pasti bisa dibanggakan juga di dalam negeri, dan juga dibawa ke ranah panggung internasional juga bisa makin besar lagi gitu. Thank you bro, udah ngobrol-ngobrol. Dan jangan lupa untuk kalian join Citra Pariwara. Nanti website kita taruh di sini karena early bird-nya udah mau kelar. Iya, tapi kan tetap bisa join gitu. Paling enggak cobain dulu, uji nyali dulu, karena jadi langkah awal untuk maju. Yes. Okay. Thank you. Siap. See you. Thank you, Pak.